Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum ibadah ini kita mulai, ada beberapa pengumuman yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, pengumuman nomor 2. Sehubungan dengan adanya instruksi pemerintah tentang diberlakukan PPKM darurat di wilayah Jawa Bali dari tanggal 3 sampai 20 Juli 2021, maka PHMJ dalam rapat tanggal 2 Juli 2021 menetapkan yang pertama, ibadah minggu untuk tanggal 4, 11, dan 18 Juli 2021 dan Persekutuan Pemuda tanggal 3, 10, dan 17 dilaksanakan secara online. Kedua, ibadah khusus warga atau keluarga yang dialihkan di tempat ibadah dilaksanakan setelah PPKM darurat berakhir. Ketiga, ibadah perkawinan gerejawi di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan peserta yang diperkenankan masuk tempat ibadah hanya 30 orang, termasuk semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah tersebut. Di luar tempat ibadah tidak diperkenankan ada kerumunan orang. Yang kedua, warta nomor 11. Yaitu tentang perawatan surat kewargaan gereja atau surat baptis, dimohon tidak dilaminating supaya surat bisa diisi selanjutnya ketika warga akan sidi, menikah, dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah ibadah ini kita mulai, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak, kita menenangkan pikiran kita dan menyadari akan keberadaan Tuhan di dalam ibadah kita. Persekutuan minggu saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan dan kita juga menyerahkan keterbatasan kita sebagai manusia.
Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Sang Pemberi hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh membangun persekutuan di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, dan juga kuasai ruangan rumah kami masing-masing. Agar kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami. Kami juga menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Dalam kami menjalani kehidupan kami seringkali melakukan kesalahan. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami layak datang dalam ibadah ini. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 32, bait yang pertama dan yang kedua. Kulihat salib-Mu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada minggu hari ini terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami dan mengerti firman-Nya, dan kita dimampukan untuk melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai dan memberkati kami, yang boleh kami lalui dengan penuh sukacita dari hari lepas hari sampai dengan hari ini. Tuhan, hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu, dengan kerendahan hati, kami mohon pertolongan Tuhan bagi saudara kami, Fikar Elestiana Tubulau, yang Engkau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengurapinya dengan Roh Kudus-Mu, Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan,
agar firman-Mu yang disampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami para umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, Engkau mampukan untuk dapat mengerti dan memahaminya, sehingga firman-Mu dapat kami pakai sebagai dasar dan kekuatan dalam kami berucap, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13 berbunyi sebagai berikut. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yosef, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang setia untuk membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, mari kita sambut firman Tuhan tersebut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan yang kedua. Sabdamu abadi. Sabda
Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Dengan tema khotbah kita pada pagi hari ini, karena Kristus yang lemah menjadi kuat. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah Bapak Ibu menyadari bahwa tingkat kepercayaan terhadap seseorang yang menentukan seberapa akrab Bapak, Ibu, Saudara bisa bergaul dengan orang tersebut? Secara umum, orang berpendapat bahwa kalau saya membangun hubungan keakraban dengan orang tersebut, harus didasarkan cinta. Tetapi kita ketahui bahwa cinta saja tidak cukup untuk membangun keakraban atau membangun persahabatan yang baik. Kalau dalam hubungan tersebut tidak ada saling mempercayai. Dan akhirnya tidak saling mendengarkan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sayangnya ada banyak orang yang membangun keakraban dengan orang lain, tetapi tidak memaknai keakraban itu dengan baik. Kita melihat bacaan kita pada hari ini. Yesus ditolak di tempat asalnya sendiri di Nazaret. Hal itu terjadi karena orang-orang Nazaret sangat mengenali siapa Yesus. Yesus hanyalah seorang tukang kayu dari daerah itu, yang sanak saudara dan keluarganya dikenal betul oleh orang-orang di Nazaret. Berikutnya diceritakan bahwa karena orang-orangnya tidak mau menerima kehadiran Yesus, maka Yesus pun tidak dapat mengadakan satu mujizat pun, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Bapak, Ibu, Saudara, mujizat dan kuasa Yesus hanya bisa terwujud dalam diri seseorang kalau ia mau menerima kehadiran Yesus di dalam hidupnya. Itu layaknya seorang pasien yang sembuh kalau ia sendiri memiliki semangat untuk sembuh. Setelah ditolak di Nazaret, Yesus melanjutkan perjalanan ke desa-desa lain. Yesus menghargai keputusan orang-orang Nazaret yang menolak kehadirannya. Yesus heran atas ketidakpercayaan orang-orang Nazaret. Namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Yesus tidak marah, apalagi membenci, dan juga tidak mengutuk
kota itu. Di sini juga kita belajar tentang kebesaran hati Yesus dalam menerima sikap yang diberikan orang-orang Nazaret. Hari ini kita bersama-sama merefleksikan dari bacaan kita pada pagi hari ini. Keakraban dan kedekatan setiap warga jemaat memang baik. Namun, kadangkala bagi orang-orang tertentu, keakraban dan kedekatan sering menjadi alasan untuk tidak menghargai saran dan masukan dari orang-orang yang sudah begitu dikenalnya. Bahkan sering lebih mengingat kesan dan hal-hal yang merendahkan daripada menghargai orang yang bersangkutan. Karena keakraban, Bapak Ibu. Padahal keakraban itu baik. Tetapi saja keakraban dan kedekatan kita bisa membawa kita menutup diri dari menerima suara kebenaran yang disampaikan dari orang-orang yang kita anggap lemah, dari orang-orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Dan ini ada dampaknya. Nah, jangan-jangan pribadi Yesus juga telah menjadi sesuatu yang begitu biasa bagi kita. Sehingga justru menjadikan iman kepada Yesus Kristus terasa hambar. Iman kita kepada Tuhan terasa biasa-biasa saja. Kita sebagai orang Kristen yang mengaku paling mengenal dan paling dekat dengan Yesus, bisa jadi justru telah menolak kehadirannya dalam hidup kita. Sebagai contoh, ketika yang lain membawa hal baik, hal bagus bagi kita, itu tidak berarti bagi kita, karena kita merasa itu sudah biasa. Begitu juga dengan sabda Tuhan. Karena merasa dekat, karena merasa akrab dengan Tuhan, baca kitab suci hanya sekedar untuk membaca. Padahal sabda Tuhan Yesus yang sebenarnya selalu membawa kita menjadi baru. Kita sebagai orang Kristen yang mengaku saling mengenal, yang mengaku paling mengenal dan paling dekat dengan Tuhan Yesus, yang merasa milik Kristus, bisa jadi justru telah menolak kehadirannya dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana orang lain dapat menerima Yesus kalau dalam diri kita saja tidak menjadi gambar, tidak menjadi contoh, dan tidak bisa memaknai keakraban diri kita dengan Tuhan?
dengan baik. Dan terkadang ketika kita diperhadapkan dengan suatu persoalan atau suatu masalah, cenderung kita sebagai umat Kristen mengatakan, semua indah pada waktunya. Dan akhirnya kita tidak ada usaha. Kita tidak mengambil sikap bagaimana agar saya bisa keluar dari masalah tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merenungkan kembali keakraban kita. Jangan sampai keakraban kita justru menjadikan firman Tuhan tidak berbicara kepada kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kiranya firman yang kami renungkan bersama-sama boleh menguatkan kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami di dalam kami memaknai keakraban kami dengan Tuhan, sehingga di dalam keakraban kami menjadikan firman Tuhan berbicara kepada kami. Supaya kami mampu menolong orang lain dalam kelemahannya dan memberi kemampuan untuk menghadapi hidup. Karena kasih dan cinta Tuhan selalu menyertai kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami di dalam memimpin bangsa ini. Berilah hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mewujudkan Indonesia yang adil, aman, dan tentram. Kami serahkan seluruh kehidupan umat manusia untuk bersama-sama bekerja sama di dalam memutuskan mata rantai virus corona.
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah kuasa Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan jemaat kami yang bertambah usia. Biarlah dengan bertambahnya umur, menjadikan mereka semakin dekat dengan Tuhan. Berkati semua rencana kehidupan kami. Ini doa, ini permohonan kami. Dengar dan sambut doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Adapun dasar pemberian persembahan ini dipetik dari Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370, bait 1 dan bait 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Bapa yang rahmani, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan Bapa, sehingga kami bisa memberikan sebagian dari berkat
yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon persembahan ini Tuhan berkati bagi program-program yang telah kami susun bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga bagi petugas yang mengelola persembahan ini, Tuhan tuntun sehingga persembahan ini dapat dikelola seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 332, baitnya yang pertama. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jalanilah panggilanmu dalam ketulusan dan ketaatan dengan tuntunan berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara, memberkati, menyertai Bapak Ibu Saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.